Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainuddin Fatoni dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan judul penelitian kami yang kami seminarkan pada seminar hasil penelitian dan pengabdian Universitas Muhammadiyah Gresik. Judul penelitian kami adalah analisis risiko pada proyek pembuatan lintel checkpoint dengan metode kualitatif. Studi kasus PT XYZ. Sebagai pendahuluan, jadi dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi, dimanapun dan dalam bentuk apapun, tidak akan terhindar dari yang namanya risiko. Baik itu risiko kecil maupun risiko besar. Semakin kecil potensi risiko yang ditimbulkan, maka akan semakin menguntungkan proyek baik dari segi biaya maupun waktu. Dalam pelaksanaan proyek, kita kenal yang namanya istilah segitiga constraint, di mana di situ suatu proyek akan dibatasi dengan 3 kendala, yaitu biaya, waktu, dan skop pekerjaan. Oleh karena itu, dengan adanya risiko yang bisa kita minimalisir, yang bisa kita perkecil, maka akan semakin menguntungkan proyek ya, dalam menghadapi constraint-constraint yang ada, yaitu jadwal, biaya, dan skop pekerjaan proyek tersebut. Apabila skala suatu proyek makin besar, maka akan semakin besar pula potensi risiko yang ditimbulkan, yang mana bila tidak ditangani dengan benar, maka akan menghambat pelaksanaan proyek. Itu menurut Harahap dan kawan-kawan pada tahun 2010. Sehingga penerapan manajemen risiko bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman terhadap proyek, pemahaman terhadap risiko yang dihadapi proyek, termasuk dampak-dampaknya, serta juga dapat memberikan alasan yang tepat dalam pengambilan keputusan dan kemampuan untuk mengelola risiko secara efisien dan efektif. Sebagai tinjauan pustaka kami, yang pertama yaitu definisi dari manajemen proyek. Apa sih itu manajemen proyek? Yaitu aplikasi dari pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik dalam aktivitas-aktivitas proyek dengan tujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan proyek. Sehingga kita harus punya 4 hal ini ketika mencoba memanage sebuah proyek. Nah, kita harus punya knowledge, kita punya skill, kita punya tools, kita punya teknik ya, untuk menyelesaikan setiap tahapan-tahapan dalam proyek. Manajemen proyek dilaksanakan melalui tahapan proses, diantaranya yang pertama initiating, planning, executing, monitoring, dan controlling, serta berakhirnya nanti pada serah terima ya, atau closing dari proyek tersebut. Setelah kita ketahui tentang definisi dari manajemen proyek, berikutnya adalah definisi dari manajemen risikonya, yaitu suatu pendekatan sistematis untuk mengelola risiko yang melibatkan semua bagian organisasi proyek, yang mencakup beberapa proses, yaitu mengidentifikasi risiko, menilai risiko, memahami risiko, bertindak dan mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan risiko. Menurut William Smith and Young pada tahun 1998. Analisis risiko merupakan suatu proses dari identifikasi dan penilaian, sedangkan manajemen risiko adalah respon dan tindakan yang dilakukan untuk memitigasi serta mengontrol setiap risiko yang telah dianalisis tadi. Itu menurut Thompson and Ferry pada tahun 1991. Oke, berikutnya, dalam manajemen risiko, proses yang harus dilalui adalah yang pertama perencanaan, yang kedua identifikasi risiko, kemudian analisis risiko baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Namun dalam penelitian kami ini adalah menggunakan metode kualitatif. Yang berikutnya adalah perencanaan respon risiko. Jadi setiap risiko yang ada tadi akan kita buatkan respon dari risiko yang ada tersebut, respon kita seperti apa. Dan berikutnya adalah pengendalian dan monitoring dari risiko yang ada. Sehingga kalau bisa digambarkan, dalam tahap identifikasi risiko, yang pertama adalah mengenali jenis-jenis risiko berdasarkan asal dan problem.
Jadi yang pertama kali nanti adalah kita identifikasi risiko-risiko yang ada. Itu bermula atau berasal dari mana, akar masalahnya dari mana, dan sebagainya. Kita akan identifikasi dulu. Bagaimana cara kita mengidentifikasi? Ada banyak cara. Ya. Bisa brainstorming dengan stakeholder atau owner atau pelaksana proyek, ya, dengan interview, dengan delphi teknik, dengan checklist dan sebagainya. Itu akan kita gunakan dalam mengidentifikasi risiko. Setelah kita dapat identifikasi risiko, ada juga kita merinci risiko dengan risk breakdown structure. Ya, jadi nanti ada kita buat bagan, ya, breakdown dari setiap risiko yang ada itu asalnya dari mana. Sehingga apa? Akan bermanfaat nanti ketika menyusun respon risiko, ketika menyusun pengendalian dan monitoring risiko. Metodologi penelitian kami itu deskriptif kualitatif dari interview. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, salah satu metode dalam identifikasi risiko menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer kami karena kami akan menggali lebih dalam informasi dari user terkait. Risiko yang ada apa, masalahnya dari mana, kita dapatkan langsung dari user atau pelaksana proyek terkait. Di samping itu kita juga menggunakan data sekunder dari beberapa referensi. Untuk membantu kami dalam menggali ke user, ada beberapa referensi penelitian terdahulu. Ya, misal faktor-faktor risiko itu kelompok-kelompoknya apa. Nah, itu nanti akan kita ambil, kita akan sampaikan ke user kalau memang itu juga masuk dalam risiko yang ada di mereka, maka akan kita masukkan ke data primer. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah kami dapatkan 27 variabel risiko yang relevan terjadi saat pelaksanaan proyek pembuatan Little Set Point. Yang pertama kami kelompokkan beberapa faktor risiko. Ada 10 faktor risiko yang teridentifikasi. Nanti dari 10 faktor risiko ini akan kita breakdown menjadi risiko-risiko yang telah teridentifikasi. Ya, dari faktor risiko tadi apa saja? Yang pertama adalah faktor risiko material, yang kedua faktor risiko peralatan, yang ketiga faktor risiko tenaga kerja, faktor risiko kontrak kerja nomor 4, yang kelima faktor risiko kondisi fisik di lokasi proyek, yang keenam faktor kondisi alam, yang ketujuh faktor kondisi sosial, yang kedelapan faktor manajemen kontraktor, yang ke-9 faktor metode dan teknologi konstruksi. Yang ke-10 adalah faktor risiko K3. Itu adalah kelompok-kelompoknya. Berikutnya adalah breakdown-nya. Ya, dari faktor risiko yang ada tadi apa saja breakdown, ya, breakdown risikonya. Yang pertama, misal dari faktor risiko material. Kita identifikasi ada 5 risiko. Yang pertama yaitu risiko kenaikan harga material, risiko keterlambatan pengiriman material, yang ketiga risiko kualitas material yang kurang baik, yang keempat risiko volume dan tipe material yang tidak tepat, yang kelima adalah risiko kelebihan penggunaan material atau waste material. Dari faktor risiko peralatan juga ada turunannya, yaitu kita identifikasi ada 3 risiko. Yang pertama risiko peralatan yang tidak lengkap dan tidak terbatas. Jadi nanti ketika proyek berjalan ada risiko loh, yaitu peralatannya tidak lengkap dan tidak terbatas, misal seperti itu. Yang kedua, peralatannya tidak layak. Yang ketiga adalah keterlambatan peralatan pendukung. Jadi nanti ketika proyek berjalan ternyata ada risiko peralatan pendukung, misalnya forklift atau kren dan sebagainya yang datangnya terlambat gitu misal. Yang ketiga adalah faktor risiko tenaga kerja, yaitu ada risiko kurangnya tenaga kerja yang kompeten, ada risiko kemampuan atau skill tenaga kerja yang kurang. Dari faktor risiko kontrak kerja, ya, ada risiko kurangnya tenaga kerja yang kompeten. Dari kontrak kerja ada risiko change order atau perubahan kontrak kerja. Ya, tidak menutup kemungkinan nanti ketika berlangsung tiba-tiba user minta ini diubah atau itu diubah dan sebagainya. Ini suatu risiko juga.
Untuk faktor risiko kondisi fisik di lokasi proyek. Nah, misal ini tergantung proyeknya ya. Jadi kadang lokasi proyeknya itu sempit gitu, atau lahannya itu yang pegunungan dan lain sebagainya. Yang faktor risiko berikutnya yaitu kondisi alam, gitu ya. Yaitu ada keadaan cuaca dan kondisi tidak menentu, ada risiko bencana alam. Faktor risiko kondisi sosial, ada risiko kerusuhan, ada risiko sabotase, ada risiko mogok kerja, ada risiko penutupan jalan gitu, misal salah satu contohnya. Yang berikutnya faktor risiko manajemen kontraktor, ada risiko kurangnya pengalaman manajer proyek, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak yang terlibat dalam proyek, kurangnya pengawasan terhadap kontraktor dan supplier, kurangnya pengendalian terhadap jadwal pelaksanaan pekerjaan. Untuk faktor risiko metode dan teknologi konstruksi, ada risiko perubahan metode konstruksi, ada risiko gambar kerja yang tidak standar, ada risiko pemilihan metode konstruksi yang kurang tepat, ada risiko kesulitan menerapkan teknologi baru atau khusus. Yang terakhir terkait dengan faktor risiko K3. Ya, ada risiko kesalahan manusia gitu ya, atau keteledoran manusia, kecerobohan manusia dan lain sebagainya. Yang kedua ada risiko prosedur K3 yang kurang baik. Jadi ada penggunaan APD yang tidak tepat atau tidak patuh terhadap rambu-rambu dan lain sebagainya. Jadi pada saat awal kita identifikasi risikonya, didapatlah 27 variabel risiko, yang mana itu kalau kita kelompokkan masuk ke dalam 10 faktor risiko. Nah, setelah identifikasi itu kita lakukan, langkah berikutnya adalah penilaian risiko. Ya, penilaian risiko ini kita dasarkan pada tingkat keseringan risiko itu terjadi dan dampak yang ditimbulkan, sehingga kita bisa melakukan penilaian risiko. Dari 27 jenis risiko tadi, mulai dari kenaikan harga material, keterlambatan pengiriman material, kualitas material yang kurang baik, sampai dengan prosedur K3 yang kurang baik, kita tentukan tingkat risikonya. Misal, kenaikan harga material itu mempunyai tingkat likelihood C, ya, atau tingkat keseringan C. Nah, itu. Kemudian mempunyai dampak level atau impact level 3. Nah, kombinasi dari likelihood dan impact, likelihood C dan impact 3 adalah tingkat risiko dari kenaikan harga material ini tinggi. Nah, seperti itu. Yang jenis risiko berikutnya yang kedua, misal keterlambatan pengiriman material. Ya, itu mempunyai likelihood level B dan mempunyai impact level 5. Sehingga itu masuk kategori tingkat risiko sangat tinggi. Nah, dari 27 risiko yang ada ini, kita kategorikan, kemudian kita ambil yang mempunyai tingkat risiko sangat tinggi yang akan kita lakukan respon dan pengendalian. Sehingga kalau kita lihat yang mempunyai tingkat risiko sangat tinggi, ada keterlambatan pengiriman material, ada keadaan cuaca dan kondisi tidak menentu, ada kurangnya pengawasan terhadap kontraktor dan supplier, ada prosedur K3 yang kurang baik. Nah, dari 4 tadi kita lakukan respon dan pengendalian risiko. Responnya apa dari 4 tadi? Yaitu kita tetapkan adanya mitigasi risiko. Ya. Contoh langkah pengendaliannya, ketika kita atau perusahaan ini, PT XYZ ini menjumpai risiko keterlambatan pengiriman material, maka langkah pengendaliannya adalah melakukan teknik pemilihan supplier dengan menggunakan beberapa kriteria, sehingga didapatkan supplier yang mampu mengirimkan material dengan kualitas yang bagus, harga pesaing, dan pengiriman tepat waktu. Ya. Misal seperti itu. Yang terakhir, misal prosedur K3 yang kurang baik. Nah, responnya adalah mitigasi risiko. Langkah-langkah pengendaliannya adalah 1, adanya pengawasan secara intens kepada pekerja. Ya, yang tidak menggunakan APD diminta untuk memberhentikan aktivitasnya sampai yang bersangkutan menggunakan APD dengan baik, baru boleh melanjutkan pekerjaannya. Yang kedua, memberikan sanksi kepada pekerja apabila melakukan kecerobohan dalam bekerja. Kita berikan sanksi. Misal tidak menggunakan earplug
tidak menggunakan kacamata atau tidak menggunakan sarung tangan, maka kita akan memberikan sanksi. Yang ketiga, adanya pelatihan atau training K3. Ya. Yang keempat, membentuk divisi khusus K3. Nah, ini adalah respon dan pengendalian risiko. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 10 faktor risiko dalam pengerjaan proyek Linto Set Point. Ya, seperti yang saya sampaikan di atas tadi yang sebelumnya. Hasil penelitian beberapa variabel risiko, ada risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dari 4 variabel risiko yang punya risiko sangat tinggi, ya, dari ini kan ada risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Yang mana sangat tinggi ada 4. Maka kalau kita kelompokkan lagi, ya, yang risiko sangat tinggi ada 4 tadi adalah risiko material, risiko kondisi alam, risiko manajemen kontraktor, dan risiko K3. Yang mana ini mempunyai respon risiko dan mempunyai langkah-langkah pengendalian risiko. Saran-sarannya untuk proyek berikutnya perlu dilakukan penelitian berkelanjutan karena probability dampak dari tiap proyek berbeda-beda. Jadi nanti kalau ada proyek berikutnya maka harus benar-benar dilakukan penelitian berikutnya lagi ya terkait dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua adalah pengalaman responden sangat penting ya dalam mengidentifikasi risiko, dalam menilai risiko, dan dalam memberi langkah pengendalian risiko. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko dalam proyek pembuatan set point perlu menjadi bagian yang penting dalam proses perencanaan atau manajemen proyek, dikarenakan dapat menilai risiko secara komprehensif dan memudahkan dalam mempersiapkan strategi penanganannya, sehingga hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proyek yang akan dikerjakan selanjutnya. Itu presentasi dari penelitian kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, kami tunggu masukannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.